Gimana jadinya ya kalau Loli Unyu, Trio Macan, Duo Anggrek, Selfie Kitty, Mayang Luciana, dan Asila Maisa ngumpul bareng Maya Estianty. Siapa sangka di balik suara indah mereka, ada cerita yang bisa bikin ngakak, haru, sekaligus menyentuh hati. Dari panggung yang penuh kejutan, sampai kisah perjuangan yang belum pernah mereka ceritain sebelumnya. Penasaran kan gimana buka-bukaan serunya di antara mereka? Jangan lewatin dan nonton selengkapnya di YouTube Maya Al Eldil TV. Halo guys, welcome back di Maya Al Eldil TV. Di balik suara indah mereka yang sering kita dengar, ada cerita yang jarang terungkap. Kali ini kita bakal dengar langsung dari para penyanyi terkenal tentang tawa, air mata, dan juga perjuangan mereka di balik panggung. Role model Loli Unyu di dunia musik siapa? Agnes Mo. Agnes Monica. Kenapa? Karena aku suka dari dulu kayak misalkan dia tuh multi talent kayak nyanyi sambil dancer gitu Bunda. Jadi aku suka gitu sama Kak Temeli. Dulu juga pas lagi Bunda masih nyanyi aku juga suka banget lagu-lagu Bunda, karya-karya Bunda aku suka. Tapi untuk role modelnya mungkin kayak Kak Agnes gitu. Kalau role modelnya benar-benar Kak Agnes Iya, Monica karena aku ya. kayak orangnya kan juga sama aktif. Cuman beda versi aja ya. Dia kan kayak versinya aku versinya sekarang udah hijab gitu ya. Kayak gitu, tapi aku pengen bisa go internasional juga gitu, amin. Go international ya. Amin. Ke Coachella ya. Coachella ya Allah. Iya. Bisa lebih bermanfaat lagi nih buat semuanya. Oke. Gitu. Tips sukses ala seorang Loli Unyu. Kamu belum gagal kalau kamu tidak berhenti gitu. Intinya kamu terus belajar, terus gali potensi diri, cari link-link yang positif. Terus link tuh apa sih link positif? Link positif kayak misalkan nih Bunda, kamu mau jadi apa nih gitu. Kok kamu mau jadi seorang konten kreator, ya kamu cari ilmunya bergaul dengan orang-orang konten kreator. Networking. Iya, networking link gitu. Terus sama jangan puas gitu loh kalau bisa kita udah bisa ini, udah bisa bidang ini, jangan puas. Kamu harus banyak belajar juga karena kan perkembangan zaman ini cepat gitu. Jadi kayak kita harus benar-benar mengikuti gitu loh Bunda. Terus kayak yang penting kamu mau belajar. Sama jangan lupa kamu minta sama yang punya semuanya, minta dekat dengan Allah, apalagi kedua orang tua. Menurut aku itu sangat amat manjur banget. Jimatnya nih masih ada nih. Kedua orang tua. Jadi selagi masih ada kedua orang tua, insya Allah kita hidup ini akan baik-baik saja, intinya gitu. Doa kedua orang tua ini sangat penting banget. Dari Loli Unyu yang punya rahasia sukses berkat doa orang tua, Trio Macan juga punya cerita panggung yang paling kocak loh. Oke, nah kalau Ferdinand kocak nih. Kocak tadi selain mau jatuh di panggung yang muter itu. Apa itu? Waktu manggung di Kalimantan. Terus itu kan ini gak enak nih feeling tuh ini. Terus itu dia kan baru masuk ya. Nah, namanya nggak tahu panggungnya tuh gimana. Waktunya atraksi Trio Macan tuh kan kalau manggung tuh ada gibasnya, gibas kepala gini sama atraksi. Yang kayak cheerleader tuh piramid. Kayak ada sampai naik. Iya, naik di atas yang kita jadi posisinya ini dia tuh gini, apa namanya itu? Saya sujud syukur. Terus saya tuh naikin ininya punggungnya, terus dia baru naik ke paha aku sama diinjek ini saya. Nah itu di situ mau atraksi. Terus tiba-tiba dia udah sujud duluan kan. Kalau mau atraksi kan ini harus tompangan paling bawah dulu yang gini kan. Pas dia seret, tiba-tiba panggungnya sama musiknya mati. Jadi aku nengok loh, kok nggak ada yang naik. Tiba-tiba mati. Dan itu kejadian 2 kali. Yang satunya itu nggak tahu dia kesambet apa belum waktunya atraksi, tiba-tiba sujud. Dia keluar dari land, koneksi terputus kepalanya. Gitu. Tapi ya daripada malu akhirnya aku temenin lah. Meskipun tidak naik, terus tapi dia ini. Terus akhirnya dia paham, oh ya udah, terus dia gibas. Tapi nah itu berarti profesional berarti dong. Ya, misalnya betul. mau mati kalian tetap
melanjutkan apa yang menjadi tugas kalian. Iya. Kadang-kadang kan kita sebagai grup ini pas lampu mati, yalah berdiri dulu. Ini kenapa nih? Ini kenapa nih? Orang penonton nggak enak ya ngeliatnya. Tapi kalau kalian masih lanjut walaupun nggak ada musik itu hebat loh. Karena kalian tetap profesional. Ya udah mati lampu pun kita tetap menjadi trio macan yang sesungguhnya gitu kan. Tetap melanjutkan Walaupun awkward ya. Lampu panggung boleh mati, tapi semangat mereka malah makin menyala. Sama menyalanya kayak duo anggrek yang punya pengalaman gak terlupakan. Oke, pengalaman, kalau tadi kan kita ngomongin pengalaman buruk. Kalau pengalaman yang apa ya, yang tidak terlupakan atau lucu gitu. Bisa tidak terlupakan atau yang lucu banget. Apa ya? Kalau lucu mah setiap kita pergian pergi-pergian tuh juga selalu banyak happy. yang, Karena kan kita healingnya tuh sambil kerja. Bun, gitu. Kita nggak pernah kayak nongkrong-nongkrong tuh nggak pernah gitu. Jadi selalu ketawa, happy walaupun perjalanannya kan op air kadang 8 jam. Iya, iya. Itu yang gue gak kuat sih kalau sebagai penyanyi dangdut. Harus naik getek lah. Iya kan? Apalah gitu. Cuma karena kita tuh disyukurin aja ya, jadinya dibikin ketawa, apalagi kan sama tim-tim, apalagi ada make up, jadinya selalu ketawa gitu. Termasuk kuliner dong berarti ya. Jadi ngerasa yang nggak pernah kita dulu rasain, sekarang dirasain, dijaga ketat, terus dihargain orang, lebih dihargain orang. menyanyikan lagu sendiri gitu Bun. Kan biasanya kita tuh nyanyi panggung menyanyikan lagu orang lain. Nah sekarang tuh kita bangga bisa menyanyikan lagu sendiri gitu. Itulah yang nggak bisa dilupain. Bisa sekarang podcast sama Bunda Maya mungkin. Terus apa lagi sama band Seleng kan? Gitu duet itu hal-hal yang nggak bisa dilupain. Ternyata nggak semua cerita di balik panggung itu penuh tawa. Ada juga cerita sedih dari Selfie Kitty yang bikin haru. Kalau nggak salah dia pernah kena penyakit Kawasaki ya. Itu udah sembuh ya? Udah sembuh ya. Itu juga aku nggak tahu tiba-tiba anak aku divonis kayak gitu, dan memang pertama juga aku ngalamin, dan wah itu mah. Jadi aku ngerasa gini, setiap aku kerja, setiap aku syuting dalam satu judul sinetron, selalu diujinya tuh kayak gitu Kak. Abizar tuh pasti sakit selalu gitu, kayak ini ada aja penyakitnya yang Kawasaki lah, ini ada aja infeksi saluran kencing lah, ini ada lagi kayak gitu. Setiap aku syuting ada aja ujiannya kayak gitu. Yang paling berat tuh waktu Kawasaki, karena aku nggak tahu kan dan nggak ngerti. Penyakit langka ya Kawasaki? Penyakit langka, aku aja baru tahu ada penyakit namanya Kawasaki gitu. Kita tahu motor ya? Itunya motor kan Jadi pas ininya pecah-pecah, terus matanya ada mau keluar darah, waduh aku langsung ngerasa gila, gue sosok ibu yang gagal gitu, dalam arti kayak gue ninggalin dia mulu, kerja ya gimana dong Kak, ya Kakak paham lah kenapa aku kerja, karena kan ya buat keluarga juga kan, tapi anak gue nggak keperhatiin, akhirnya dia sakit segala macam, butuh perhatian gue juga. Wah itu langsung kayak ya udahlah nggak usah syuting dulu lah, aku bilang nggak usah ambil judul dulu lah, aku fokus sama anak dulu karena langka, proses recovery-nya juga lumayan lama Kak. Itu recovery-nya, begitu tahu penyakit langka Kawasaki terjadi pada Abizar anak, berapa lama disembuhin? Atau bisa disembuhin atau hanya bisa dikendalikan? Yang aku tahu ada obat khususnya, cuman kata dokter terakhir bisa kambuh lagi sih itu tuh si Kawasaki ini kalau orang yang udah pernah ngalamin penyakit si Kawasaki ini. Cuma ya jangan sampai, udah cukup sekali aja, karena menurutku ya pengalaman aku, kalau aku kan alhamdulillah ada asuransi. Jadi waktu kemarin itu Abizar kena Kawasaki itu ya obatnya yang mahal Kak, karena jarang. Nah dokternya pun sekarang aku nggak tahu ada di rumah sakit mana, kalau dulu ada di Tangerang sih. Temen atau bukan teman, sorry, kayak followers aku tuh akhirnya kayak ih anak aku juga pernah, tapi ternyata obatnya mahal. Kalau yang BPJS itu tuh mereka nggak cover gitu. Jadi kasihan kalau misalnya ada orang yang kena Kawasaki itu pernah juga galang donasi kayak gitu, mahal. Oke, kalau boleh di sharing ya, untuk penyakit Kawasaki ini ya, berapa harus ngeluarin untuk obat? Satu ampul itu tuh 50 juta. Aduh kasihan mereka yang nggak bisa. Nah, iya itu maksud aku. Jadi mereka tuh kayak pernah, aku juga jadi masuk grup Kawasaki di sisi itu tuh, mereka yang udah pernah ngalamin ada lagi tuh, jadi mereka galang donasi karena yang tidak tercover asuransi ya nggak bisa dibayarin gitu. Makanya kayak BPJS orang-orang itu kasihan banget Kak. Satu ampul 50 juta. Itu dia butuh berapa ampul? Satu ampul setengah. Berarti 75 juta? 70-an juta. Sembuh tuh ya? Alhamdulillah. Berapa lama penyembuhannya? Waduh aku udah
lupa lama sih, waktu itu kan masih kecil, waktu itu 1 tahun kurang dia kenanya. Seminggu apa lebih gitu Kak, karena kan ngeletek gitu loh. Mulai normal tuh setelah justru dia kulitnya ngelupas gitu, itu baru dinyatakan sembuh. Ininya si sariawannya udah nggak putih-putih, jadi banyak banget tuh si strawberry lidahnya gitu tuh banyak banget, sampai atas bawah semuanya kayak sariawan putih-putih gitu. Oh wow, ya. Kasihan sampai mau keluar darah karena sakit panas kan Kak itu Kak. Bayangkan anak 1 tahun kurang. Pilihan antara akademis atau karir bermusik, kira-kira Mayang bakal pilih yang mana ya? Menurut kamu kuliah itu ada hubungannya nggak sih sama pekerjaan kita di depan? Dengan keuangan kita ya? Maksudnya kayak suami gue nih, dia cuma lulusan SMA nih. Tapi ternyata dia kerja keras dan bisa mencapai apa yang dia inginkan gitu. Menurut Mayang, sekolah itu ya gak bisa menjadi jaminan kalau kita akan sukses di masa depan sih, karena banyak juga contoh pengalaman orang-orang yang misal dia di sekolah atau di kurikulumnya tuh dia ngambil kedokteran, tapi di masa depan dia jadi pengusaha gitu. Banyak contoh kasus kayak gitu, dan menurut aku nggak menjamin sekolah itu bisa jadi sukses di masa depan tuh enggak sih Bunda, menurut aku. Cuman ya tergantung orangnya, balik ke diri masing-masing gitu. Jadi di kepala Mayang sekarang ada, di kepala kamu tuh hubungan internasional ini berarti jadi apa nih? Atau plan B-nya apa nih? Misalnya plan A-nya adalah gua akan jadi Deplu misalnya, atau kan jadi politik tadi kan. Plan B-nya lagi apa tuh? Plan B-nya pedagang kah, atau misalnya pengen punya produk kah, atau pengen apa gitu? Enggak. aku jadi musisi sih. Pengen jadi musisi? Juga biar kayak Bunda. Musisi kan lebih gampang sekarang, zaman sekarang, karena kan kita sudah punya platformnya masing-masing kan sekarang. Kalau zaman dulu kan nggak, lebih susah. Kalau sekarang orang bikin rekaman udah langsung edar, mau di setel di TikTok, Spotify, apa segala macam gampang gitu loh. Oh, oke. Ya kan? Benar-benar. Dibanding dulu gitu. Zaman angkatan milenial agak lebih susah dibanding zaman angkatan Gen Z kayaknya. Balik lagi Gen Z kena ya Bunda ya. Gen Z itu lebih gampang karena semua platformnya lebih banyak sekarang. Iya sih, benar sih. Gitu. Dan apa-apa semua di gadget juga. Bukan sekedar mau jadi penyanyi ya, ternyata Asila Maisa dari kecil yakin dan mantap pengen jadi diva. Oke, ini sekarang goal kamu kan di dunia musik nih. Kamu kan pengen punya goals apa sih di dunia entertainment ini, pengen jadi siapa atau pengen punya karya yang kira-kira berapa juta viewers nih? Kalau berapa juta? Kalau buat viewers nggak pernah punya goal pasti. Tapi kalau goal di nyanyi di dunia musik, ya utamanya pasti pengen semua lagunya dikenal sama orang. Abis itu orang bisa nyanyiin semua lagu aku gitu. Terus pengennya step by step tapi terus stabil gitu, terus orang makin kenal, ujung-ujungnya stabil gitu, jadi nggak ada turunnya lagi gitu. Tapi kan seorang entertainment pasti ada masa dia naik, ada turunnya juga. Iya pasti, tapi aku impian aku tuh terus naik gitu. Terus kalau ada guncangan bisa dilewatin gitu. Terus bikin konser, amin. Tapi my number one-nya pengen jadi diva sih. Hati dihujat lagi udah, ya Allah. Nggak apa-apa, Urusan hujat diva aja. kelar. Lo kan goalnya pengen jadi diva, boleh dong mau sama Dari Mimi. kecil yang 7 tahun bikin video Tante Ocha tadi. Rosa. Ya, itu dari umur segitu aku bilang ke orang, kalau orang nanya kamu mau jadi apa besar, aku mau jadi diva gitu. Bilangnya bukan jadi penyanyi, dia bilang mau jadi diva gitu. Karena memang impiannya pengen Terus jadi gue yang itu. bagian ini Clara, Asila diva itu, gue yang bagian gitu. Kan saya ibunya ya, ini sebelum dihujat saya, kamu jangan ngomong kayak gitu deh, aku bilang gitu. Itu aku agak kurang setuju loh. Iya, aku tuh saking maksudnya, lo ngerti gak sih itu kayak ketinggian gak sih? Aku tuh saking Justru bermimpi harus ada setinggi-tingginya. tapi dia nggak goyang loh. Apaan sih Momi? Udah itu mah nih confirm ya, anak terlahir dengan kepercayaan diri, udah yang luar biasa, premium say. Gue sih demen loh kayak gini, maksudnya bener-bener yang orang yang pede gitu loh. Dia mah nggak geser Bun, asli. Tapi nanti tuh Asila gini, dari kecil nih ya, Asila nggak usah diva-divaan ya. Kamu ngobrol sama
diva, kamu ngomongin diva, udah ntar aja, aku bilang gitu. Iya, aku ngomong dengan Ocha kan, aku pengen jadi diva. Masalahnya masuk-masuk gitu loh Bun, ke ruangannya Mimi gitu kan. Iya, aku pengen Kamu jadi jangan diva masuk-masuk kayak ruangan ini. Kenapa dia diva, aku juga nanti jadi diva. Ya Allahu Akbar, dia diva, nanti juga aku jadi diva. Ya iya tapi Amin. Kalau anaknya ngomong gitu, amin. ya amin sih Bun, tapi kita kayak gak enak ya. Ya Allah Asila, pede banget sih lu katanya gitu. Nah, itu dia cerita di balik kesuksesan mereka di dunia musik. Buat kalian yang juga bermimpi jadi penyanyi, jangan pernah ragu buat mulai. See ya!